Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, berhubung yang memahami hawa nafsu, yang memahami iblis dan setan, ya merasa benar sendiri dengan kitab-kitabnya, merasa benar sendiri dengan agama-agamanya, karena sesungguhnya kita selama ini masuk kepada agamanya iblis yang sukanya memecah belah manusia, yang sukanya mengadu domba manusia di dalam beragama dan bertuhan. Alhamdulillah, mohon maaf. Agar cerita kisah tentang Adam dan Hawa ini tidak fiktif lagi, tidak angan-angan lagi, tidak halu lagi, maka sebenar-benarnya Adam dan Hawa itu hanyalah kiasan, hanyalah sanepan, hanyalah gambar diri setiap manusia. Mari kita buktikan kenyataannya. Dulu katanya diciptakannya lah Adam. Adam sejatinya apa? Karena di Al-Quran itu full penuh dengan kiasan-kiasan yang indah. Bagi hawa nafsu, bagi iblis dan setan tak akan pernah bisa memahami. Karena yang bisa memahami, ya orang-orang yang disucikan Allah, yang bisa memahami orang-orang yang dikehendaki Allah, yang bisa memahami orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Maka ketika Adam tercipta, diperintahkanlah kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Sedang malaikat mau bersujud kepada Adam. Akan tetapi iblis tak mau bersujud kepada Adam. Malaikat memandang Adam bukan sosok manusia. Malaikat memandang Adam adalah hakikat diri sejati malaikatnya yang tak ada. Malaikat diperintahkan untuk mentiadakan dirinya di hatinya. Malaikat melaksanakan. Itulah yang dimaksud sujud. Bukan sujud ala gambar-gambar seperti sujudnya orang sholat. Akan tetapi sujud kepada Adam itu sujud menerima legowo dengan ketiadaan diri manusianya, karena hanya Tuhanlah yang ada, karena hanya Gustilah yang nyata, karena hanya Tuhanlah yang wujud di alam semesta ini, sedangkan manusia, sedangkan selain Tuhan tidak wujud, yakni Adam. Apapun tulisan Adam itu kebalikan dari wujud yang tidak wujud. Allah yang wujud, selain Allah yang tidak wujud. Itu keyakinan bagi orang-orang yang bertuhan. Namun bila imannya iman yang fiktif, bila imannya iman bohongan, bila imannya hanyalah mencari kemuliaan dan kebanggaan hawa nafsunya, maka tak akan percaya bila Allah yang wujud, bila Allah yang nyata, bila Allah yang hidup, dan bila Allah yang berkuasa atas dirinya dan alam semesta ini. Tidak percaya. Kenapa? Karena manusia lebih cinta kepada dirinya sendiri
daripada cinta kepada yang menciptakan dirinya. Karena manusia tak tahu diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malaikat sudah tak melihat sosoknya Adam lagi, karena Adam sejatinya bukan sosok. Adam itu bersujud kepada Adam itu bersujud bahwa hanya Allah lah yang wujud di dalam atau meliputi alam semesta ini, meliputi segala sesuatu. Itulah malaikat yang suci. Kenapa? Karena malaikat tidak merasa dirinya hidup, karena hidup yang ada pada diri malaikat ya uribe, Allah yang suci. Maka yang suci bisa maduk kepada yang suci. Akan tetapi yang kotor selamanya tidak akan maduk, tidak akan ketemu dengan yang suci. Selama yang manusia akan tersesat di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara setan, sementara iblis tidak rela, tidak ridho bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena iblis tertipu melihat sosok-sosoknya Adam. Karena iblis mata hatinya buta. Karena iblis matanya cuma satu, yakni mata dohir saja. Mata makhluk saja. Yang dipandang hanya makhluk, hatinya pun memandang yang makhluk. Berarti itu gambaran siapa? Itulah gambaran masing-masing diri manusianya. Bila kita mau masuk ke dalam, maka cerita tentang Adam dan Hawa tidak fiktif lagi, tapi nyata adanya. Semua isi Al-Quran akan nampak nyata ketika Allah lebih berkuasa daripada manusianya di hatinya. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada Adam. Selama ini kan seluruh manusia tidak mau bersujud kepada hakikat sejati diri manusianya yang tak ada. Selama ini kan kita tidak mau bersujud kepada hakikat sejati manusianya kita yang tak wujud, yang tak hidup, yang gaib. Kita selama ini tidak percaya kalau kita ini gaib. Kita lebih percaya bila Allah saja yang gaib. Kan kebalik. Bertuhannya, imannya, akidahnya terbalik. Mestinya manusianya bersujud kepada keadamannya, yakni hanya Allah yang wujud, maka manusia kebalik di dalam menyembah. Karena itu yang disujudi hanyalah hawa nafsunya yang merasa dirinya yang wujud. Allah rawujud. Manusianya nyata, Allah tidak nyata baginya. Itulah yang dimaksud. Akhirnya Adam dulu yang tak ada, diri kita dulu yang tak ada, maka ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka kita dipertemukan dengan Siti Hawa. Siapa? Ketika detik-detik akil balik kita awalnya Adam tidak ada, ketika detik akil balik kita ujuk-ujuk tiba-tiba berasa ada. Itulah pertemuan Adam dan Hawa ketika di dalam surga, ketika di dalam badan-badan yang masih kecil ini, yakni anak-anak yang belum usia balik. Jadi itulah surga yang mana di sana tidak ada hukum-hukum bagi anak kecil.
hukum syariat belum bisa untuk diterapkan kepada anak kecil. Jadi anak kecil masih suci meskipun tidak sholat. Anak kecil masih suci meskipun tidak ibadah. Kenapa? Karena ia di dalam surganya